Halo, nama saya Dr. Diana Purnamasari. Di video singkat kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa sih itu pap smear ya. Jadi pap smear adalah suatu metode pemeriksaan di mana kita itu mengumpulkan sel epitel permukaan dari serviks untuk mendeteksi apakah ada sel-sel serviks yang abnormal atau sel-sel yang merupakan cikal bakal menjadi kanker. Sebenarnya sel epitel serviks yang abnormal ini yang merupakan calon atau sel prakanker ini sebenarnya dapat diobati ya. Jadi sebelum dia berkembang menjadi kanker, sel yang abnormal ini dapat diobati asalkan kita menemukannya dari dini ya. Jadi sejak dini kita bisa menemukan sel yang abnormal tersebut. Jika hasil pemeriksaan ditemukan pada fase masih awal atau stadium prakanker ya, biasanya dapat diterapi dengan tepat dan kesembuhannya bisa 100%. Pap smear sendiri sebenarnya adalah suatu metode yang sederhana ya. Dia tidak nyeri, tidak invasif ya, dan tidak perlu obat-obatan tertentu. Untuk hasilnya pun juga tidak terlalu lama untuk diketahui ya, dan cukup akurat dengan angka ketepatan kurang lebih 88 lah sampai 98% ya, dan biayanya pun cukup terjangkau. Nah, sekarang kapan sih kita perlu mulai untuk pap smear ya? Jadi yang disarankan adalah 3 tahun setelah hubungan seks pertama kali dilakukan. Itu untuk wanita-wanita yang setelah hubungan seks pertama kali dilakukan, maka 3 tahun kemudian disarankan untuk pap smear. Kemudian sebelum terdapat gejala, jadi setiap saat boleh di pap smear ya, tapi di luar waktu menstruasi. Kemudian jika ada keluhan ya, misalnya keputihan atau ada perdarahan, flek-flek perdarahan di luar jadwal haid yang biasanya ya, jadi kita bisa juga segera melakukan pap smear. Dan untuk kalau mau lebih rutin dilakukan, bisa dilakukan 1 tahun sekali. Nah, lalu gimana dok kalau misalnya hasil pap smear kita tidak normal? Apakah udah pasti saya ini menderita kanker serviks ya? Nah, kalau seperti itu jangan khawatir dulu. Setiap hasil pap smear yang tidak normal ya, perlu pemeriksaan lanjutan ya. Biasanya segera kita membawa hasil pap smear kita atau kita memeriksakan diri ke dokter spesialis obstetri dan ginekologi ya, supaya dapat diperiksa lebih lanjut. Jadi jangan